Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ulfanur Afrilia. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran piutang di mata kuliah penganggaran untuk memenuhi tugas penganggaran di setiap minggunya. Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Adapun pengelolaan piutang mencakup kegiatan yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua, pengendalian piutang. Yang ketiga, penggunaan rasio. Nah, jenis-jenis piutang sendiri yaitu yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangan secara kredit, sedangkan piutang usaha meliputi seluruh macam jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam bentuk wesel. Yang ketiga, piutang surat berharga. Contohnya yaitu bilet giro belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Yang keempat, beban dibayar di muka. Contohnya, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Selanjutnya, setoran jaminan. Contohnya, untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Yang keenam, piutang pajak. Contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Apa sih kegunaan anggaran piutang itu? Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, budget piutang berguna sebagai dasar untuk penyusunan budget kas karena penagihan-penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan kas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi budgeting piutang antara lain, yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit, yang kedua, standar kredit, yang ketiga, jangka waktu kredit, yang keempat, pemberian potongan, yang kelima, pembatasan kredit, dan yang terakhir, kebijakan penagihan piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget piutang. Agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang memuat di dalamnya harus cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun budget piutang antara lain, yang pertama, budget penjualan. Khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah penjualan, maka semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan. Demikian pula sebaliknya, sehingga akan memperkecil piutang perusahaan. Faktor yang kedua yaitu keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperbesar piutang perusahaan. Demikian pula sebaliknya, sehingga memperkecil pula piutang perusahaan. Nah, faktor yang ketiga yaitu posisi perusahaan.
Bila mana posisi perusahaan cukup kuat dalam persaingan, maka perusahaan lebih dapat memaksakan penjualan secara tunai, sehingga memperkecil penjualan secara kredit. Akibatnya, piutang perusahaan akan cenderung lebih kecil. Sebaliknya, posisi perusahaan yang lemah kurang memungkinkan untuk memaksakan penjualan secara kredit. Untuk memaksakan penjualan secara tunai, sehingga akan memperbesar penjualan secara kredit. Akibatnya, piutang perusahaan akan cenderung lebih besar. Faktor selanjutnya yaitu mengenai syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Bila mana potongan penjualan yang ditawarkan perusahaan cukup menarik para calon pembeli, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara tunai. Akibatnya, piutang perusahaan akan lebih kecil. Faktor selanjutnya yaitu kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Penagihan piutang yang lebih efektif atau yang lebih aktif akan mempercepat pemasukan piutang sehingga memperkecil jumlah sisa piutang. Sedangkan sebaliknya, apabila penagihan yang kurang aktif akan memperlambat pemasukan piutang sehingga jumlah sisa piutang akan semakin besar dan semakin menumpuk. Faktor terakhir yaitu rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit aktiva lain selain barang-barang hasil produksinya. Bila mana secara periode yang akan datang perusahaan merencanakan akan melakukan akan melakukan penjualan secara kredit terhadap sebagian aktiva tetapnya, maka akan memperbesar piutang perusahaan. Jadi, begitulah materi mengenai penyusunan anggaran piutang yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.